yang baru. Apapun persoalan, Tuhan adalah penolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, saudara. Seberat apapun masalahmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itulah Allah yang kita sembah. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Dan kami percaya umat-Mu Tuhan, kami percaya Kau ada di tempat ini. Engkau selalu berikan penghiburan, kekuatan kepada kami Bapa. Bahkan menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan yang terluka, membebaskan hidup yang terbelenggu, menghiburkan yang susah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, dan kami percaya bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Dan saat ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran itulah yang menghidupkan kami Bapa. Kebenaran firman itulah yang menyembuhkan penyakit kami. Kebenaran firman itulah yang akan memberikan semangat hidup kami, agar kami tetap terus maju di dalam Engkau Bapa. Karena kami percaya bersama-Mu akan kulewati semua, dan bersama-Mu kami pasti menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk melupakan apa yang menjadi benteng kekuatan iblis di dalam hidup kami, dan kami akan tinggalkan semuanya, dan kami akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, agar kami boleh mengalami satu terobosan-terobosan di tahun 2024 ini Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Salam saudaraku. Apa kabarnya? Luar biasa atau biasa di luar? Sama-sama ya. Luar biasa, kita juga biasa di luar. Kalau nggak biasa di luar, kita nggak bisa bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita memenangkan jiwa kalau kita tidak pernah bergaul di luar? Betul nggak? Kalau kita cuma kumpulnya terus sama orang Kristen terus ya, terang sama terang jadi silo kan? Betul nggak? Mata kita perih kalau terang sama terang. Tapi garam sama garam terus jadi apa? Asin banget dan jadi darah tinggi ya. Makanya gereja yang terlalu fokus dengan kumpulnya dengan orang Kristen terus nggak mau bergaul dengan orang lain. Kapan kita bisa menekan mereka? Sehingga akhirnya terjadi apa? Karena terlalu banyak garamnya, akhirnya darah tinggi. Orang-orang yang di dalam terus, akhirnya darahnya tinggi, naik terus, ya kan? Akhirnya timbul perpecahan. Amin. Tapi kita jangan aminkan di sini. Saya percaya garam saudara adalah garam yang bisa menggarami orang-orang di sekelilingmu. Bukan hanya untuk GGP Elohim Ministry, tetapi untuk semua. Nggak pakai ministry, Pak. Oh ya sorry Pak. GGP Elohim Cicurug ya. Bukan hanya di sini, tapi akan menggarami seluruh dunia. Ya, haleluya. Itu harus diimani, karena iman kita harus besar. Ya. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, apalagi sebiji jengkol. Tidak satu lagi, ya bisa dipindahkan semuanya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini atau pagi hari ini, ya oleh Ko Papi dan Cinana yang luar biasa. Biasa BPH panggil Ko Papi dan Cinana ya, karena udah seperti kakak saya sendiri dan sudah lama tidak jumpa karena mungkin kesibukan masing-masing ya. Walaupun tinggal dalam satu kota yang sama, tetapi tempat yang berbeda ya. Jadi jarang ketemu, dan kalau ketemu mesti janjian dulu karena Pak Papi dan Cinana juga orang yang penting sehingga sulit dan sangat sibuk ya. Karena itu anak-anak Tuhan selalu penting di mata Tuhan dan sangat istimewa ya. Karena apa? Hidup kita itu bukan hanya sekedar seperti HP nitip, tetapi kita adalah seperti Android, bahkan lebih dari Android. Mengerti sampai di sini? Ya, saudaraku. Ya, kalau HP apa nitip kan hanya bisa terima call dan SMS. Tapi kalau HP Android itu, wah, di dalam genggaman kamu bisa melihat seluruh dunia. Kamu pengen apa? Resep masakan apa? Kamu pengen apa? Pengen keliling Eropa? Tinggal lihat aja di YouTube sebelum kau pergi ke sana. Dan kamu kalau mau ke Israel, mau ke Mesir, tinggal lihat di YouTube dan tinggal buka di Google searching dan engkau akan mendapatkan semuanya itu. Dan engkau mimpikan dan engkau katakan Tuhan, satu saat aku akan ke sana. Amin. Haleluya. Itulah iman anak-anak Tuhan. Tapi
Tapi saudaraku, yang sering kali menjadi persoalan buat saya dan saudara adalah kita suka hidup di dalam kehidupan masa lalu yang membuat kita itu sulit untuk bergerak, sulit untuk maju karena selalu berdasarkan hidup masa lalu. Ingat masa lalu ya. Trauma masa lalu. Banyak orang tidak menikah. Kenapa kamu tidak menikah? Bukan karena nggak mau menikah, tapi karena trauma masa lalu. Nah, itu yang dibangun oleh iblis supaya semakin kuat pola pikirmu, mindsetmu, sehingga hidupmu semakin hancur, sehingga tidak banyak anak Tuhan yang mungkin dia setiap hari ke gereja, tetapi mereka tetap masih mengingat-ingat masa lalu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu salah satu penghambat kemajuan kita, itu salah satu penghambat kehidupan kita, itu salah satu penghambat kerohanian kita, itu salah satu penghambat iman kita. Maka itu pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara, mari kita akan free from the past. Kita bebas dari masa lalu kita, agar kita benar-benar hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, karena percuma kalau kita mengingat masa lalu dan itu tidak akan kembali lagi. Dan apa yang kejadian-kejadian buruk di masa lalu, jangan jadikan terus momen kita mengingat terus sehingga kita sulit untuk move on. Tidak sedikit anak-anak muda yang gila atau gangguan mental karena tidak mau move on ketika diputus oleh kekasihnya. Betul nggak? Baru-baru ini saya pelayanan di salah satu kota dan saya bertemu dengan salah seorang wanita cantik. Kok tiba-tiba ngomongnya kayak aneh-aneh. Setelah saya ditanya, katanya baru ditinggalkan oleh pacarnya. Kasihan deh loh ya. Ingat, saudaraku, anak-anak muda, mati satu tumbuh 1000. Emang cewek cuma ada di dunia cuma satu doang, ya kan? Dan emang cowok di dunia ini hanya satu doang. Itu kasihan banget sih kalau ada seorang cowok yang ganteng atau cewek yang cantik kemudian ditinggalkan oleh pacarnya. Kenapa kamu gak mau menikah? Karena belum move on. Sedangkan pacar yang kamu atau yang ninggalin kamu sudah move on banget, bahkan sudah pacaran lebih dari 10 kali. Kalian belum pernah. Gak move on. Yang rugi siapa? Sakitnya di mana? Rasain aja lo ya. Gua mah gak mau ya. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dan berkuasa dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Tapi kalau saudara harus berubah, ya kan? Hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Karena Yesus dia dari dulu baik, hari ini baik dan selamanya tetap baik. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita harus berubah. Dari dulu buruk dan sekarang baik dan selamanya akan lebih baik. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat 14 ya. Ayat 13 dan 14. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian. Saya yang 13, saudara yang 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, 2, 3. Dan berada pada tujuan untuk memperoleh dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Ya, saudaraku, hari ini musim apa? Duren. Sudah pada makan duren? Belum ya. Setelah ini ada pesta duren? Kalau nggak ada ya udah. Ya kan? Nah, saya cuma nanya aja ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau musim durian pasti ada apa? Pasti ada buah durian, ya kan? Iya. Tapi kalau nggak musim durian, ada buah durian nggak? Ada ya. Nah, kalau musim durian atau pohon durian itu berbuah sesuai dengan musimnya. Beda dengan anak Tuhan, ya. Setiap musim selalu berbuah. Amin. Nggak nunggu musimnya. Tadi lagu kita mana? Musim akan selalu berganti, ya. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Kadang-kadang ada musim durian, musim rambutan. Tapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nggak peduli ada rambutan, ada duku, ada durian, nggak peduli. Nggak ada juga, kasih Tuhan tetap abadi.
Apakah ada orang yang stres gara-gara makan durian? Apakah ada orang yang stres gara-gara makan mangga? Apakah ada orang yang stres gara-gara makan duku? Tidak kan? Tapi ingat saudaraku, kasih Tuhan tidak digantung oleh musim durian. Kasih Tuhan tidak tergantung oleh musim rambutan. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim apapun, mau panas dingin, mau salju, tetap abadi kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau mengajarkan kepada saudara bagaimana kita freedom atau bebas dari masa lalu kita. Kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Dia ada seorang rasul yang sangat luar biasa. Ketika dia meninggalkan kehidupan lamanya, dia mengambil keputusan menerima Kristus Yesus, dan dia berusaha untuk tidak mengingat-ingat masa lalunya yang merupakan kehebatan Paulus, keburukan Paulus. Ya, keburukannya adalah dia seorang penganiaya jemaat. Kehebatannya adalah dia seorang pemimpin jemaat yang luar biasa, dan dia seorang orang Yahudi, bahkan orang Ibrani asli, bahkan dia orang yang sangat patuh dengan hukum Taurat. Itu kehebatannya. Bahkan dia orang yang sangat dihormati dan sangat dikagumi dan sangat ditakuti. Dan apapun yang diperintahkan oleh Paulus, semua akan tunduk pada Paulus dan pasti mau melakukan apa yang disuruh oleh Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Paulus hidup sebelum mengenal atau berjumpa dengan Kristus, dia orang yang sangat dihormati, dia orang yang sangat hebat dan penuh penghargaan, dan mungkin arogan dan sombong. Karena biasanya manusia kalau punya kedudukan, punya pangkat, punya harta atau kekayaan, biasanya jalannya sudah beda. Kalau dulu masih susah, mungkin jalannya mungkin lagi cari duit lagi ya. Tapi kalau sudah kaya sedikit, begini. Kalau sudah lebih kaya begini. Iya kan? Di mana? Nggak ada di sini, ya kan? Tapi orang sini nggak ada. Amin. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus, dia begitu berjumpa dengan Yesus Kristus, dia nggak ingat yang dulu, ya. Karena apa? Nanti membuat dia nggak maju. Kan ingat yang dulu. Misalnya nih, kalau bapak-bapak, siapa yang pacaran di sini lebih dari 1 kali? Oh, semua ya. Nah, kalau sudah menikah misalnya, terus masih mengingat yang dulu, berarti kalian belum move on. Padahal istri sudah di depanmu atau suami sudah di depanmu, tapi masih chatan dengan mantan. Nah, kira-kira itu sudah move on atau belum? Nah, belum. Tapi sudah mau menikah dengan orang lain. Nah, hatimu di sana, tubuhmu di sini, ya kan? Nah, kalau begitu pasti bingung pasanganmu, karena masih mengingat yang lalu sehingga tidak move on. Maka dari itu kalian perlu tahu, jangan jadikan memori itu menjadi patokan ketika kamu sudah menikah dengan pasanganmu. Karena ketika menikah dengan pasanganmu, sekali seumur hidup, kecuali kamu memaksakan diri untuk kawin lagi. Tapi di Alkitab kan tidak dianjurkan, kecuali kalau memaksa Tuhan. Tuhan, aku kawin lebih dari 1. Saya waktu itu pelayanan di Makassar, saya naik Grab. Wah, saya pesan Grab dari mall. Saya baru ketemu teman. Waduh, saya ketemu, Grabnya kok bagus banget. It's RV mobilnya. Misalkan Grab kan Xenia, ya kan? Apa lagi? Avanza gitu kan, Kalia. Ini kok it's RV? Saya bingung, ini Grab atau bukan? Ya kan? Saya lihat bapak-bapak, dia nelpon. Oh, berarti bener nelpon saya angkat. Oh, dia sopir Grabnya. Langsung saya masuk. Ngobrol lah saya. Ngobrol, cerita, Pak, mobilnya kok bagus banget, kok buat Grab sayang banget, saya bilang gitu kan. Oh, ini cuma test drive katanya, tes untuk mengajarkan pada adik saya. Katanya kalau jadi sopir Grab itu nggak ada pendapatan, dan saya ingin buktikan selama 3 hari. Jadi saya seorang arsitek yang luar biasa. Ya, ternyata dia itu seorang yang kaya raya, mobilnya banyak. Ternyata bukan hanya mobilnya, istrinya juga banyak. Pada waktu saya kenalan, loh, Bapak tinggal di mana? Oh, saya bisa tinggal di Makassar, bisa tinggal di Jakarta, dan bisa tinggal di Sukabumi. Loh, banyak banget tempat-tempat. Iya, karena istriku juga lebih dari 1. Berapa, Pak? 2, aku bilang. 2, Pak? Oh enggak, lebih dari 2. Berapa, Pak? 3? Oh, lebih dari 3. Oh, banyak amat sih. Terus
Lebih 4 Pak? Oh lebih dari 4. Berapa Pak yang benernya? 5? Oh lebih dari 5. Loh Bapak, Rasulullah juga hanya 4. Oh Bapak lebih dari 4. Nah, berapa Pak? Saya 7 Pak. Hah? 7. Di kota Makassar 3, di Jakarta 3, Sukabumi ada 1. Ternyata saudaraku, bukan hanya gereja yang buka pos PI, iya. Suami juga bisa buka pos PI, jadi ada di mana-mana. Jadi kalau pulang ke kota mana ada pos PI-nya, ya kan? Kalau pulang ke kota ini ada pos PI-nya. Kalau pulang ke kota sana ada pos PI-nya, saudaraku. Jangan kalah gereja. Masa gereja hanya cuma ada di Curug, harus buka di mana-mana. Betul ya? Kalau mereka boleh 7 istri, kita boleh banyak gereja dibangun di mana-mana supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Waduh, jangan-jangan suami ini langsung, Pak, gimana rahasianya dapat 7 istri? Ya kan? Nah, kalau saudara rahasianya udah keluar aja jadi orang Kristen supaya dapat lebih dari 1. Betul nggak? Ya makanya kalau saudara mau mencari pasangan, itu benar-benar itu yang dari Tuhan. Karena 1 untuk selamanya. Yes. Begitu ya. Katakan ya, 1 untuk selamanya. 1 untuk selamanya. Kecuali sudah meninggal baru ganti. Jangan nanti udah bosan doain, Tuhan angkatlah istri saya. Saya sudah bosan Tuhan, aku pengen ganti. Sebaliknya suami istrinya, Tuhan angkatlah suami saya. Sudah ripuh katanya, angkat cepat Tuhan. Waduh kawat saudaraku, yang kasih dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara juga kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ketika kita punya pasangan, berarti itu dari Tuhan. Amin. Makanya kita bersyukur yang anak-anak Tuhan, karena menikah sekali untuk selamanya. Yes. Oleh sebab itu anak-anak muda, jangan cari yang lain, cari yang anak Tuhan. Pasti kamu tidak akan ditinggalin. Kecuali anak Tuhan yang salah produk baru ditinggalin. Iya kan? Kalau anak Tuhan yang beneran nggak mungkin akan ninggalin istrinya atau suaminya atau keluarganya mencari yang lain. Pasti fokus apa yang dia sudah beri, yang sudah diterima dari Tuhan. Itulah untuk selama-lamanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan nggak mau cari yang lain. Ingat, saudaraku, pasangan kita itu bukan seperti mobil, ya. Kalau mobil sudah old, kita ganti, ya kan? Tapi kalau istri sudah old, ya sudah terima apa adanya, ya kan? Begitu juga suami sudah old, terima apa adanya. Bersyukur, inilah istriku yang paling cantik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Walaupun bilang selama-lamanya. Nggak masalah. Inilah suami saya yang paling ganteng dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itulah cinta kasih Tuhan. Karena ketika kita masuk dalam sebuah keluarga, itu bukan sekedar perasaan, betul nggak? Kalau sekedar perasaan pasti ditinggal, ya kan? Karena sudah gak suka, ditinggal, ya kan? Tapi karena kasih, itu menunjukkan keputusan dan kehendak. Kasih itu tanpa pamrih. Meskipun istrimu tidak pernah pakai skincare, ya kan? Mungkin nggak glowing, nggak apa-apa, hemat saudara. Harusnya bapak-bapak seneng kalau istri nggak suka pakai skincare, iya kan? Yang jadi masalah kalau misalkan suami di jalan-jalan ke mall, ya kan, sama istri. Biasanya suami malas kan nemenin istrinya. Oh, mau kan biasanya istri mau minta pendapat sama suaminya. Ini bagus nggak Pak? Pasti suami akan lihat harganya dulu, ya. Kalau murah pasti bilang bagus, betul nggak? Ngaku suami-suami, salah satunya saya. Tapi kalau mahal, aduh nggak cocok ini mam, cari yang lain. Begitu dapat yang murah, ini bagus ini. Ya kan? Pasti yang ketawa pengalaman pribadi. Nah, saudara-saudara yang kasih, bukan masalah mahal atau murahnya, tergantung siapa yang pakai, betul nggak? Iya. Misalkan, kalau saya pakai jam Rolex, orang nggak percaya kan? Ya kan? Pasti dia bilang, wah, nggak mungkin ada orang percaya. Tapi mungkin kalau Pak Fabi yang pakai jam Rolex, wih, pasti jam Rolex ini Pak Fabi. Karena gerejanya keren, gitu. Oh ya, aku masuk di sini, gerejanya keren banget ini. Apa? Artistik, ya kan? Jarang aku dapat gereja begini. Ya kan, kepada gereja kan ya, biasa kayak Eropa gitu, ini mah artistik minimalis ya Pak. Tapi view-nya bagus banget. Begitu saya lihat tadi di depan, wih keren banget. Gunung apa itu? Gunung gede ya? Gunung Salak. Gunung Salak. Ini kalau di Bali pasti para bule jemaatnya banyak. Karena mau lihat view-nya, ya kan. Tapi ditambah ada kuasa Roh Kudusnya. Itu yang akan menarik orang datang kepada Yesus Kristus. Yes.
Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kembali ke laptop Alkitab maksudnya ya. Nah, bahwa kenapa Paulus itu begitu antusias meninggalkan kehidupan yang lamanya dan dia betul-betul mengambil keputusan untuk terima Yesus walaupun itu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, mungkin meninggalkan semua kehormatan, kekayaan, penghargaan, kedudukan, pangkat. Dan Paulus itu tidak hiraukan sama sekali karena apa? Roh Kudus sudah menjamah dia. Amin. Secara manusia Paulus nggak mau terima Yesus. Kenapa? Karena buat Paulus itu salib itu sampah. Yesus itu sampah. Yesus itu nggak ada artinya apa-apa. Bahkan pengikut Yesus sama Paulus dianiaya, dibakar, dibunuh, hidup-hidup pada zaman itu. Karena menganggap bahwa Yesus itu nggak ada artinya apa-apa. Buat apa kita percaya sama Yesus Kristus? Karena buat Paulus bahwa taat pada hukum Taurat, menjadi orang Farisi, dan kemudian dari suku Ibrani asli, orang Israel atau Yahudi, dan itu merupakan kebanggaan buat dia karena menurutnya bahwa ini kasta yang paling tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Itu kebanggaan Paulus. Kalau orang biasa sudah ada dalam zona nyaman atau comfort zone, sulit kan untuk meninggalkan comfort zone itu dan kita ambil penderitaan itu. Ada nggak yang mau misalkan dari kaya mau jadi miskin? Ada nggak? Ada yang di sini? Berarti nggak normal, ya kan? Pasti nggak mau, pasti pengen dari miskin jadi kaya. Nggak mungkin dari miskin, kaya jadi miskin nggak mungkin. Atau misalnya punya kedudukan direktur tiba-tiba mau jadi OB, ada nggak? Ada nggak di sini? Pasti dari direktur pengen jadi komisaris, ya kan? Nggak mungkin dari direktur pengen turun jadi OB. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus kan dari direktur, dari pemimpin yang luar biasa, dia harus mengambil jadi OB, ya, OB, jadi hamba, jadi doulos. Dan itu satu perjuangan yang luar biasa dan tidak semua orang mendapatkannya. Jikalau dengan kekuatan sendiri, Paulus nggak akan memperolehnya. Tapi karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang menjamah hidup Paulus, sehingga Paulus mengalami perubahan 180 derajat, sehingga mindsetnya, pola pikirnya diubah sama Tuhan. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, yang pertama diubahnya adalah mindsetnya. Bahwa saudara bertemu dengan Yesus, apakah saudara langsung, misalkan diceritakan tentang Yesus, apakah saudara langsung meresponi? Ada yang langsung meresponi? Pasti mikir-mikir dulu. Karena kekristenan itu ada agama yang elehan, kalahan, ya. Saya pernah sampaikan Injil kepada salah seorang, pokoknya adalah, ya saya sampaikan. Dia nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Elehan. Kenapa? Masa ditambah pipi kiri, berikan pipi kanan, ya kan? Masa musuh disuruh doakan? Ya kan, musuh disuruh berkati, orang yang sudah nyakitin kita suruh berkati. Normal nggak? Normal nggak? Nggak normal. Makanya orang Kristen itu orang yang abnormal. Ya, abnormal. Katakan diri kamu, kamu abnormal. Kenapa? Abnormal karena Tuhan Yesus Kristus. Kan dunia normalnya kalau kita punya musuh kita dipukul ditampar pipi kiri berikan tonjokan, ya kan? Itu normalnya, ya kan? Kalau musuh diberkati atau dikutuk? Kalau musuh dijauhi atau didekati? Jauhi. Itu normalnya. Tapi kekristenan tidak seperti demikian. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan, relationship antara Tuhan dengan kita dengan sesama. Maka dari itu kenapa kekristenan saya bilang abnormal? Karena normalnya kalau ditampar pipi kiri, ditonjok kaki kita kan lawan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi karena Kristus yang mengubah hidup kita, ketika kita disakiti orang, kita mendoakan, berkatilah si A karena sudah menyakiti hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Iblis langsung bilang, iya, maksudnya, wah, kita nyanyi ku mau sepertimu Yesus, baru mengalami tantangan, disakiti oleh orang, langsung kita membalas dendam. Kekristenan tidak seperti itu. Buat apa salib Kristus? Oh, nggak ada salib di sini ya. Ya,
Biasanya kalau gereja kan zaman Salibnya di dulu, depan. di depan. Buat apa salib Kristus ya kan? Tahu nggak arti salib Kristus? Tahu nggak arti salib Kristus? Kan Kristus disalibkan kan semua kehidupan kita yang lama, Yes. ya kan? New creation, kita ada ciptaan yang baru. Amin. Nah, arti salib apa? Ke atas hubungan dengan siapa? Ke samping horizontal. Sesama. Nah, saudara bilang aku cinta Tuhan, tapi kamu punya musuh dengan sesamamu. Tuhan bilang apa? Bullshit. Omong kosong. Meskipun kau tipu dengan worship, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Aku cinta Engkau. Iblis bohong. Saudara boleh menipu gembala, saudara boleh menipu Pak Papi dan Bu Nana, tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan Yesus Kristus. Makanya jangan main-main dengan Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dia katakan dia, tidak katakan tidak. Ya, hari ini saya bicara apa? Ayo tanggalkan semua keakuan kita. Masalahnya satu kok, ego kita belum ditanggalkan di salib Kristus, sehingga kita selalu pasang harga diri kita. Ego kita lebih tinggi dari Yesus, ya kan? Padahal setelah kita berjumpa dengan Yesus, Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Romer sudah mati, Pak Papi sudah mati, Ibu Nana sudah mati. Yang hidup siapa? Yesus. Yesus. Yesus yang hidup. Kalau Romer masih ada, berarti percuma kita terima Tuhan Yesus Kristus. Ingat, akunya harus ditanggalkan di kayu salib. Karena kita new creation, hidup baru di dalam Tuhan. Amen. Bukan mobilnya doang yang baru, bukan rumahnya doang yang baru, tapi new creation, hidup kita adalah hidup baru di dalam Amen. Yesus Kristus. Pola pikir kita jadi pola pikir yang baru. Yang tadinya kita bermusuhan dengan teman-teman kita, setelah kita berjumpa dengan Yesus, dia adalah saudaraku, bukan musuh. Bisa nggak berdoa untuk musuhmu? Bisa nggak? Bisa nggak? Harus bisa. Kok bisa yang pelan-pelan? Bisa. Masih ragu-ragu? Bisa, ya kan? Bisa nggak ya? Ya kan? Jadi masih ragu-ragu. Kalau bisa nggak? Bisa, gitu kan? Gitu dong. Bisa. Kamu bisa? Amin. Harus bisa, bukannya ya mudah-mudahan bisa. Ingat loh, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, Bapakmu di surga juga akan mengampuni. Kalau tidak ada pengampunan, apakah ada perdamaian? Kalau tidak ada pengampunan, apakah ada surga untukmu? Iya. Kalau saudara ambil keputusan Yesus, mengambil pilih Yesus Kristus, berarti saudara harus menerima resiko. Resikonya apa? Saudara menjadi orang yang abnormal, tapi hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jaminan hidup kekal bersama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi ya dan amin. Kenapa saudara mau tinggalkan semuanya? Kenapa Paulus mau tinggalkan semuanya? Yang tadinya Paulus bilang itu adalah harta, kekayaan, tapi setelah Paulus ambil keputusan terima Yesus, dia bilang apa? Semuanya ku anggap sampah. Dulu harta, tapi setelah kenal Yesus itu sampah. Kedudukan kita, pangkat kita, ego kita, itu harta buat kita dulu sebelum kita bertemu dengan Yesus. Tapi ingat, setelah bertemu dengan Yesus itu semuanya sampah. Maka dari itu saudara yang sudah kenal Yesus, jangan pernah bangga dengan kedudukanmu, jangan pernah bangga dengan pangkatmu atau gelarmu, saudara. Karena itu semua tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan nggak pernah cari posisi. Ingat, banyak anak Tuhan yang hidup di gereja cari posisi, ingin menjadi yang ingat, lebih baik nggak punya posisi tapi berfungsi daripada punya posisi baunya kayak terasi, nggak berfungsi apa-apa. Buat apa posisi? Karena nggak penting di hadapan Tuhan posisi. Yang penting itu adalah fungsi. Kamu berfungsi. Amin. Yang penting bukan masalah berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang kau lakukan selama kamu hidup
Yes. Karena panjang pendeknya umur itu tidak menjamin bahwa orang itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi yang paling penting adalah yaitu bukan berapa umurmu atau panjang umurmu, tapi apa yang kau lakukan selama kamu hidup. Ya mungkin buat keluarga Pak Awi itu sangat sedih banget ya kehilangan dua anaknya. Tadi baca happy birthday Jane ya kan. Nah, pasti kehilangan. Semua orang tua juga kehilangan. Kalau bisa kan anak itu yang menguburkan orang tua, ya kan. Dan lebih sedih gitu kan kalau orang tua menguburkan anak. Tapi saya percaya Tuhan Yesus jauh lebih tahu dari segalanya. Yes. Dari Pak Papi dan Ibu Nana. Sehingga diambil duluan apa? Karena dia menjadi, artinya satu, tugasnya sudah selesai. Kedua, dia benar-benar menjadi orang yang mungkin belum menikah dengan yang lain, tapi benar-benar masih virgin bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya kan? Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi setelahnya mereka hidup. Tapi saya percaya apapun yang terjadi memang menyakitkan, tapi Tuhan kita itu jauh lebih tahu dari segala-galanya. Haleluya. Luar biasa saudaraku bahwa kasih Tuhan itu tetap abadi. Amin. Dan dia tidak pernah berubah. Sekalipun musim berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ingat itu, saudaraku. Dan kalau saudara hidup di dalam Tuhan, hidup kita itu ditentukan bukan oleh perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Manusia mau boleh menjelek-jelekan kita, boleh membuat kita artinya tidak suka dengan kita, nggak apa-apa, itu suka-suka dia. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk suka sama kita, betul nggak? Saya mau tanya, apakah semua jemaat ini, semuanya jemaat sini suka sama saudara? 100%? Pasti ada yang nggak suka juga kan? Iya. Ya, cuma jangan terlalu banyak yang nggak suka ya. Kalau terlalu banyak yang nggak suka, berarti kalian yang memang troublemaker. Ya, iyalah. Kalau misalkan nih, Pak Papi nggak hadir, aduh Pak Papi kemana ya? Kok nggak datang? Aduh nggak seru kalau nggak ada Pak Papi. Ya, Pak Papi seneng nggak gitu? Berarti semua orang suka kan? Tapi coba kalau Pak Papi nggak hadir, haleluya Pak Papi nggak hadir. Terus kedengaran sama Pak Papi, sedih nggak Pak Papi? Sedih. Kok seneng Pak Papi nggak hadir? Berarti Pak Papi ibaratnya seperti troublemaker buat saudara, ya kan? Tapi saya percaya Pak Papi disukai oleh semua orang. Di jemaat di sini. Tapi jangan munafik ya. Pura-pura suka sama Pak Papi, tapi ternyata tidak. Di belakang ngomongin Pak Papi. Itu namanya apa? Serigala berbulu. Di mana serigala berbulu Pak? Di luar atau di sini? Hah? Kok di luar? Emang domba ada di luar? Yang dibilang domba siapa? Orang Kristen atau orang luar? Hah? Kita kan domba, diutus ke tengah serigala. Serigala buas atau jinak? Nah, domba, jinak atau buas? Saya kasih pengertian dulu supaya tahu serigala berbulu domba di mana ya. Nah, saudara, kalau lebih bahaya mana? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Hah? Serigala berbulu domba. Kenapa? Nggak kelihatan ya. Di gereja cipika-cipiki, aduh kamu cantik banget, cipika-cipiki ya kan. Aduh ibu hebat banget kamu, luar biasa. Aduh Pak ganteng banget Pak. Wah Bapak baik banget, luar biasa. Di belakang ngomong, Bapak itu nyebelin katanya. Kalau serigala berbulu domba itu nggak kelihatan, itu sangat berbahaya. Dan adanya di mana? Di gereja atau luar gereja? Serigala berbulu domba? Ya di gereja lah. Kalau serigala berbulu serigala adanya di luar, ya. Kalau serigala berbulu serigala galak, kita udah tahu bahwa dia galak, ya kan? Dia jahat. Nah, kita harus siap-siap ya. Makanya Tuhan kasih perlengkapan senjata rohani biar kita mematahkan kuasa serigala yang galak. Terus gimana dong Pak mematahkan serigala berbulu domba? Benar-benar minta kepekaan Roh Kudus. Dia tulus atau tidak, hati kita yang tahu. Ya kan? Tinggal kalau kita bergaul misalkan sama siapa? Ini tulus atau enggak ya? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba ya? Karena kita nggak tahu ya Pak Pastor. Nah, kita banyak berdoa aja dengan Roh Kudus minta tolong ya. Tuhan, ini serigala berbulu domba atau benar-benar domba? Kan ketahuan ya dari feel kita, betul nggak? Tapi di sini pasti domba berbulu domba semuanya. Haleluya. Ciri khas domba, tunduk, taat, ya, nurut,
manut, saudaraku. Jadi saya itu udah ikut grup tenis ya. Ada orang yang nggak manut, komplain terus ya. Tiba-tiba dia kick dari grup, kaget juga saya. Kenapa? Selalu protes katanya, nggak nurut ya kan, nggak mau jadi domba, makanya di kick dari grupnya. Sedih nggak kalau kita di kick dari grup gereja ini? Sedih ya? Kenapa aku di kick sama Pak Papi ya? Tapi saya percaya kalau gereja nggak akan nge-kick kita. Karena apa, saudaraku? Bahwa gereja adalah bengkel, orang yang nggak benar jadi benar. Yes, ya kan? Bukan untuk penghakiman gereja ini. Gereja atau organisasi gereja bukan untuk penghakiman, tapi gereja ini seperti Yesus katakan bahwa aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus itu untuk orang sakit, bukan orang sehat. Ingat ya, karena dia adalah tabib untuk orang sakit, bukan orang sehat. Makanya tempat gereja, ingat, bukan untuk orang yang sehat. Orang sehat nggak perlu ke gereja, ya kan? Rumah sakit untuk orang apa? Sakit. Orang sehat mau ke rumah sakit supaya dapat bantuan. Wah, mumpung ada BPJS, flu sedikit ke rumah sakit, ya kan? Opname, gitu kan? Diposting, aku di rumah sakit, katanya kan? Biar dikunjungi banyak orang, ya kan? Datanglah buah-buahan, betul nggak? Karena kan free, ya kan? Karena free, ya kan? Cuma flu sebentar, flu sedikit gitu kan? Padahal di olahraga juga udah sembuh, ya kan? Aduh, aku flu pak, katanya. Kirim ke pendeta, aku sedang flu gitu, di infus, flu aja di infus, lebay banget sih. Ya kan? Tapi saya percaya di sini semua domba berbulu domba. Taat, tunduk, dan selalu mau bertumbuh dan nurut pada kehendak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Kalau serigala berbulu serigala, itu memang musuh kita. Karena itu, tapi Tuhan itu hebat. Walaupun banyak musuh, ada potensi bahaya, tapi Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan, penyertaannya sempurna. Maka itu waktu Yesus lahir dikasih nama siapa? Immanuel. Allah menyertai kita, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama dengan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Paulus supaya Paulus itu move on daripada panggilannya, saudaraku? Nah, yang dilakukan oleh Paulus, nih, di dalam ayat 13, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap, dia nggak menganggap diri dia sudah sempurna atau sudah benar-benar perfect dalam kehidupannya dengan Tuhan Yesus Kristus, dan bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi dia lupakan semuanya. Jadi ingat, saudara harus bisa memilah kehidupan sebelum kenal Yesus dan setelah kenal Yesus. Saudara harus lupakan yang sebelum kenal Yesus, agar tidak menjadi penghalang kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita harus move on bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan takut ya. Kalau kita follow Yesus pasti di fallback sama Yesus. Tapi kalau saudara follow selebritis, apakah di fallback? Saudara kenal Agnes Monica? Kata siapa? Oh, kenal ya? Kenal? Serius? Kenal atau tahu? Tahu ya? Sok kenal ya kan? Tahu. Kalau kenal itu berarti sudah saling kenal ya kan? Tahu. Berarti kalau kenal kita tahu apa sifatnya Agmo ya kan? Terus kesukaannya Agmo apa gitu kan? Waktu kalian follow dia, di fallback nggak? Kalau kenal di fallback. Tapi kalau saudara follow Yesus, di fallback kan ya sama Yesus. Cuma Yesus dulu nggak ada Instagram, ya kan? Coba kalau Instagram pasti Yesus bolak-balik posting juga, gitu kan? Follow-nya banyak. Kalau kita ikut Yesus pasti fallback, saudaraku. Tapi kalau saudara ikut selebritis di fallback nggak? Ya. Tapi kasihan loh, suka memuji-muji selebritis. Emang dia yang kasih kalian makan? Hah? Nggak sampai histeris kalau selebritis datang, ya kan? Nah, saya katakan bahwa ikut Yesus itu tidak ruginya, karena semua untung. Makanya Paulus katakan pola pikir dia ubahkan. Semua yang dia dulu anggap anggap untung, dianggapnya sampah dan rugi, ya. Setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan dia katakan itu keuntungan buat saya. Setelah saya ambil keputusan terima Tuhan Yesus Kristus. Itu konsep Paulus, konsep diri Paulus yang membuat Paulus itu selalu move on bersama Tuhan. Meskipun ketika dia melayani Tuhan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesusahan, kesulitan, tekanan, bahkan
dipukul kurang lebih 39 kali, pernah kram kapalnya, pernah digigit ular. Bahkan kalau saya lihat sepanjang sejarah Paulus, Paulus itu hidupnya nggak mewah ya. Setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus, malah justru lebih banyak penderitaannya. Kan kalau teologi zaman sekarang kan, kamu ikut Yesus pasti kamu makmur, pasti kamu kaya. Jadi kalau kamu sekarang mobilnya Avanza, nanti Alphard tahun depan. Nanti tahun ini Alphard, nanti tahun depan Rolls Royce gitu kan. Nah, jadi selalu ditekan. Artinya, kamu harus menikah ini kan. Kalau kamu masih mobilnya Avanza dari tahun lalu, berarti kamu orang yang tidak beriman. Ingat saudaraku, iman seseorang itu tidak ditentukan berapa harta yang kita miliki. Amen. Harta itu hanyalah titipan Tuhan. Sekali waktu Tuhan ambil, ya silakan, ya kan? Karena itu titipan, ya. Tapi saya tahu kita itu dijadikan bendahara oleh Tuhan. Mana yang bisa mengelola, mana yang tidak bisa mengelola. Jadi kita pun tidak boleh iri kepada orang yang lebih kaya dari kita, ya. Karena masing-masing punya takarannya sendiri. Semakin kaya, tuntutannya juga semakin banyak. Masa naiknya mobil Alphard, persembahannya 2.000. Sebanding nggak? Naiknya mobil Alphard, pas waktu sumbangan untuk Natal 25.000 rupiah. Yang naik sepeda 100.000, ya kan? Nggak sebanding kan? Jadi tuntutannya lebih banyak, ya. Semakin kita diberkati, memberinya semakin banyak karena takarannya, tuntutan dari Tuhan banyak. Contohnya, waktu janda ya, yang memberikan persembahan. Terus ada orang kaya yang memberikan persembahan juga. Dia menengadah, ya orang kaya itu, saya memberi dengan ini, ya kan, sama Tuhan. Dikasih tahu, diumumkan. Dia pikir Tuhan nggak tahu kali ya. Padahal Tuhan kan maha tahu, makanya diumumin ya kan. Betul nggak? Tuhan tahu berapa yang kamu berikan kepada Tuhan, ya kan, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu banget. Nah, sejarah ini dengan penuh artinya istilahnya ya, kalau mau beri malu lah ya, memberi saran dengan yang punyanya dia berapa, 2 peser kalau salah ya di Alkitab bilang, sedikit sekali. Tapi saudaraku, janda itu memberi dari yang dia punya. Kalau orang kaya itu memberi dari kelebihannya, ya. Dan kenapa yang diterima itu, yang Tuhan menghargai ini? Mungkin orang kaya memberi dengan kesombongannya, tapi orang yang ini, janda yang miskin ini memberi dengan penuh kerendahan hati. Ini loh ya Tuhan, yang aku punya ini cuma ini doang, gitu. Nah, saya mau memberikan pelajaran begini, bahwa Tuhan, iman seseorang itu tidak ditentukan berapa harta yang dimilikinya. Amen. Jadi kalau sekarang mungkin saudara tidak memiliki mobil Alphard, jangan merasa minder gitu loh kalau ke gereja, ya. Aduh, semuanya pakai Alphard, semuanya ibu-ibu pakai gelang yang serencek gitu kan biasanya kan. Kalau orang yang OKB begitu kan, baru OKB, masnya sendiri ya kan, sambil salaman gitu, apa kabar? Ya kan? Tapi lucu ya, kalau orang-orang semakin kaya malah kalungnya kecil gitu ya. Tapi kalau orang yang OKB, kalungnya gede banget, kayak rantai kereta api gitu kan. Tapi bawa persembahan 5.000 ya kan. Kalung kereta api, persembahannya 5.000 gitu. Sebanding nggak? Dia ingin dilihat orang kan, ini loh emasku banyak. Sampai jalannya ngaprek gitu kan. Ya, makanya setelah ikut Yesus, tanggalkan semuanya. Ya, tanggalkan semuanya. Pakai perhiasan secukupnya lah ya. Ada orang yang karena saking banyak emasnya ya, kakinya aja dikasih perhiasan sampai banyak banget gitu ya. Jadi kerincing-kerincing, itu ada anjing atau apa ya? Ya, maksudnya sampai banyak banget gitu loh, tapi jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung kasih aja emasnya ke Pak Papi ya. Saya tersinggung sama khotbah Pak Roman, saya lepaskan semua. Nih, buat gereja semuanya. Haleluya. Pasti Pak Roman nanti datang lagi ya. Biar banyak yang melepaskan emasnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus katakan, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia move on karena dia mengarah kepada apa yang di depan dia. Amen.
Kalau orang Farisi ahli Taurat itu masa lalu Paulus, ya pengajar masa lalu Paulus. Tapi masa depan Paulus adalah dia mengarahkan diri apa yang ada di hadapan dia, yaitu mengenal Tuhan jauh lebih dasar dari semuanya. Yes. Bertemu dengan Yesus itu sebuah keuntungan. Yang dulu merupakan keuntungan, semua aku anggap sampah. Tapi mengenal Tuhan Yesus itu jauh lebih dari segala-galanya. Amin. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Betul nggak? Yes. Nah, dia mengarahkan diri kepada apa? Jadi fokus pada goal. Tujuan kita ikut Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu ikut Tuhan itu apa? Kalau untuk melayani dia, melayani, lakukan tugas pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan asal-asalan. Jadi, ya saya cukup salut ya, Yobel datang ke sini mau pimpin pujian, harus latihan dulu. Memang harus memberikan buat Tuhan itu harus yang the best. Jangan asal-asalan. Makanya kan masa mau mimpin pujian tiba-tiba udah mau mulai kunci C. Aduh, dong. Aduh, rendahan. Nah, buat Tuhan loh. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba mendadak begitu. Buat Tuhan itu harus memberikan yang terbaik. Yes. Kita kerja di perusahaan manusia aja kita memberikan yang terbaik. Jangan egois atau jangan dibedakan dong. Bahkan Tuhan dan selebih dari segala-galanya. Apa yang kau lakukan buat manusia, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi benar-benar harus mentang-mentang hanya memberikan persembahan, maksudnya jalani persembahan, ya kan? Pelayan memberikan apa? Jalani persembahan. Kayak pengemis aja, penting gitu kan? Kayak nggak sukacita. Lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Kalau saudara nggak mau melakukan dan sudah, nggak usah. Saudara duduk diam, minta tuntunan Roh Kudus untuk minta supaya Tuhan kasih passion kita, panggilan kita itu apa. Dan mengarahkan apa yang di hadapan kita, apa di depan kita, yang di belakang kita tinggalkan, kuburkan masa lalu kita, dan kita mengarahkan apa yang di depan kita setelah kita bertemu dengan Yesus Kristus. Dan ayat 14, dan bahkan bukan hanya jalan di tempat, tapi dia berlari. Paulus bergerak terus, dia nggak mau statis, tapi mau dinamis, bergerak terus, on progress, terus progress dan progress. Saudara harus evaluasi. Tahun 2023, aku ngikut Tuhan, melayani Tuhan, evaluasi hasil saudara. Apa pelayananmu? Apa tugasmu? Evaluasi. Sudah maksimal belum yang engkau lakukan? Kalau belum, kita harus progres lagi. Karena apa? Tuhan mau kita terus progress on progress and progress. Bukan hanya berjalan di tempat. Jadi dulu mungkin kita hanya hanya menjalankan persembahan, kolektan. Kita harus punya apa passion saya Tuhan? Karena ladang pelayan itu sangat luas. Jangan ladang pelayan bukan nunggu jadwal khotbah, pelayan itu adalah khotbah. Jadi nunggu jadwal. Sebulan baru dijadwal sama Kafi. Ya kan? Berarti selama 29 hari nggak melayani. Cuma nunggu khotbah jadwalnya. Apalagi kalau di gereja besar ya kan pendetanya 21. Jadi nunggu nanti kebagiannya kapan? Kalau pendetanya 100 nanti nunggu ya kan? Yang pendetanya 300 nunggu 1 tahun. 1 tahun berapa? Kan ibadahnya hari Minggu ya kan? 1 tahun berapa minggu itu? 53. Berarti kalau ada 100 pendeta berarti 2 tahun baru melayani. Karena nunggunya jadwal khotbah, ya kan? Padahal pelayan itu banyak banget, saudaraku. Ada orang-orang miskin kita tolong, kita layani, kita kasih makan, ya kan? Orang-orang susah kita bantu, ya kan? Ada orang yang tidak berkendara, pada waktu kita tolong, ayo naik. Orang yang misalkan mau ke rumah sakit tiba-tiba nggak ada yang bawa, kita bawa. Itu kan melayani Tuhan. Amin. Lakukanlah kepada manusia, itu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu manusia. Karena melayani Tuhan itu wujudnya bukan ke Tuhan langsung, ke sesama yang kelihatan. Lah, yang kelihatan aja kamu nggak cinta, apalagi yang kelihatan, nggak kelihatan. Jadi nggak bisa ditutup-tutupin. Saudara bilang cinta Yesus, mengasihi Tuhan 100%, tapi saudara tidak buktikan pada yang realita. Bukan kata-kata, tapi realita. Jadi bukan hanya sekedar kata, harus dibuktikan realita. Kalau Tuhan, kita sayang sama Tuhan, harus dibuktikan realitanya dengan sesama.
Jadi nggak bisa kita melayani Tuhan, ya worship apa gitu, tapi kamu nggak melayani sesama. Karena kan arti melayani Tuhan kan Tuhan kan hubungan kita secara personal pribadi. Nah kalau melayani berarti yang bermanfaat, berfungsi dengan orang lain, ya kan? Saudara ngebut-ngebut apa ngelapin kursi itu melayani Tuhan, ya. Kabel kotor dilapin itu melayani Tuhan, ya. Lakukan untuk Tuhan, ya kan? Rumput di gereja udah panjang-panjang dipotong itu melayani loh saudaraku. Melayani. Nanti kalau nunggu jadwalnya khotbah di jadwal tapi kalau si pendetanya 100 berarti waduh baru apa? 2 tahun berbicara kasih jahat. Jadi nunggu jadi penonton terus ya kan. Lama banget ya nungguin khotbah. Gak capek lah, ya kan? Kalau Paulus dia bergerak move on terus, dia gak selalu berdiam di tempat, dia kemana-mana pergi memberitakan Injil kabar baik. Saudara pergi kemanapun, naik angkot atau kemanapun kita beritakan kabar baik, bergaul dengan siapapun. Makanya saudara kenapa garam itu harus menggarami orang lain, bukan menggarami orang Kristen, ya. Yes. Makanya ini sangat tepat sekali gereja berada di sini. Makanya saya pernah waktu ke Manado saya bilang ngapain sih kalian pada buka gereja banyak-banyak di sini, ya kan? Pospei cuma 5 orang, ya kan? Padahal gereja banyak nunggu berdoa Tuhan supaya gereja besar itu pecah, cepatnya pindah ke aku, gitu kan? Iya. Di Sukabumi 30 gereja, ya kan? Jemaatnya ketemu di sini. Lo ada di sini? Oh aku loh, kamu ada di sini juga, ya kan? Jadi keliling, ya kan? Jadi jemaat yang baru perintisan berdoa Tuhan supaya ada yang pecah, ada yang pindah, ya kan? Ya kan kalau di Manado coba di satu desa aja 10 gereja, ya kan? Terus buka pospei lagi di situ. Terus maunya apa, gitu kan? Kan maunya supaya gereja besar itu pecah kan? Ya kalau nggak pecah ya satu gelintir terus satu gelintir lah, ya kan? Maunya Tuhan berikanlah masalah pada gereja yang besar yang pecah nanti pindah ke sini. Yang Tuhan mau itu bukan itu. Yang Tuhan mau adalah jiwa-jiwa. Yes. Jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Amin. Yes, amin. Amin. Supaya bagaimana jiwa-jiwa itu bisa datang pada Tuhan? Satu melalui doa pujian dan penyembahan. Kedua melalui PI pribadi. Ketiga melalui kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Dengan membantu, dengan orang-orang sekelilingmu, karyawanmu, kita menjadi kesaksian buat mereka. Agar mereka hidup dengan teman-temanmu. Kita bisa bergaul dengan mereka. Tapi bukan berarti kita itu terseret kepada mereka. Tapi kita menjadi garam. Kita menjadi garam, menggarami mereka agar kehadiran kita membawa damai buat mereka. Dan kita menjadi terang ketika mereka hidup dalam kegelapan. Kita datang, mereka menjadi terang. Jangan kita datang tadinya gelap jadi tambah gelap lagi, gitu kan? Ya kan? Ya harus jadi terang, gitu kan? Nah, satu saat pernah saya kan berteman salah satu orang, dia belum menjadi orang Kristen kan. Aku berteman dia. Dia udah pesan nih, pokoknya Pak Romel berteman sama saya jangan bicara gereja ya, katanya. Siapa yang mau gereja? Aku tuh nggak pernah mau bicara gereja sebelum itu. Kita berteman aja, ya kan? Ya yang saya ceritakan tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan aja gitu kan. Nah dia berteman, saya kalau berteman sama orang nggak pernah ngajakin gereja, saya cuma menunjukin kehidupan saya, ngomong tentang kebenaran firman, sambil ngobrol gitu kan. Terus tiba-tiba waktu saya jam 10 lagi tenis di telepon, malam nih ya, telepon, teman saya sakit perut, sakit berkelimpangan, saya di telepon, saya suruh berdoa. Ya tunggu, aku beres langsung sana. Nah ini selesai. Nah, pas saya kok sakit sampai berguling-guling gitu kan. Nah, saya cuma bilang, saya mau doakan kamu ya. Nah, syarat pertama, kamu percaya nggak bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kamu? Saya percaya. Kalau udah sakit pasti percaya kan. Terus, mau nggak kamu buka hati, minta ampun sama Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Saya mau. Kamu mau sembuh? Mau sembuh. Nah, saya doain. Saya doakan sembuh. Dan hari ini orangnya sudah dibaptis di Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya kan? Kita kalau berdoa nggak usah bawa agama, saudaraku. Kita karena kekristenan bukan agama, Kristen itu relationship. Dan Yesus nggak pernah bicara tentang agama. Coba sepanjang sejarah Alkitab ada nggak Yesus memberitakan agama? No. Yang dia beritakan apa? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan akal budimu, jiwamu, dan kasihlah sesama manusia
seperti dirimu sendiri. Alkitab, Kejadian sampai Wahyu hanya dirangkum dalam kasih. Percuma saudara hafal Kejadian sampai Wahyu tapi nggak ada kasih, nggak ada artinya. Ya, iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar kasih sampai di surga. Iman, pengharapan lenyap ketika kita sudah diangkat ke surga. Makanya kenapa Yesus bilang, kamu harus hidup sama sepertiku. Ku mau seperti Yesus. Nah itu kuncinya. Baru kita bisa relation dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, Paulus bukan hanya jalan, tapi dia lari. Bukan hanya melupakan, tapi dia lari. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Dia seperti seorang atlet, berlomba-lomba untuk memperoleh hadiah. Nggak lihat kiri kanan. Ya. Seorang atlet pelari, pada waktu lari dia lihat kiri kanan nggak? Misalkan ada Esther ya, Ibu Esther. Dia jadi pelari, mau jadi pemenang kan? Dia hobi apa? Saksang. Ada lapo. Ya kan? Oh, ada ini es krim. Mampir dulu gitu kan? Kira-kira jadi pemenang nggak? Nah, ketinggalan kereta, ya kan? Harusnya mencapai garis finish. Kita nggak disiplin, lihat yang ini jajan, ya kan? Ini jajan, karena nggak fokus, ya, pada tujuan. Banyak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang Tuhan mau itu fokus, seperti Paulus, dia berlari-lari kepada apa? Tujuan, goalnya. Kalau banyak menyimpang, nggak nyampe, ya. Seorang pelari atau seorang atlet biar menjadi juara, dia fokus latihan. Misalnya, jadi seorang pelari. Kira-kira, sorry ya Ci, Yobel sama Cinana, kalau lari balapan lebih menang mana ya? Saya. Oh. Luar biasa, tuh tahun Cinana dong. Luar biasa, ya. Cinana itu dulu pemain tenis, suka main tenis bareng sama aku, ya kan? Dulu ya Ci, hebat main tenis ya. Ngejar bolanya luar biasa, ya. Jangan macam-macam sama Cinana. Kalau macam-macam bisa ditampuk sama rakyat tenis. Tapi Cinana yang baru di dalam luar biasa ya. Dia akan menampok dosa kalian semuanya dengan bola tenis ya. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Ingat, panggilan. Kejar terus. Jangan diam di tempat. Yes. Agar kau memperoleh hadiah. Amen. Memperoleh mahkota. Itulah goal kita. Haleluya. Karena surga pasti sudah dapat. Tapi mahkota apakah kita mau dapat? Belum. Nah, mahkota itu didapat ketika kita berjuang untuk melayani Tuhan. Yes. Dengan sungguh-sungguh. Amen. Siapa yang percaya pasti masuk surga? Di sini. Angkat tangan. Dan siapa yang pengen cepat masuk surga? Gak ada. Gak ada ya. Karena aku ingin hidup 1000 tahun lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih pakai kita. Tugas kita belum selesai. Maka dari itu saudaraku, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Lupakan masa lalu kita, berlari pada tujuan. Yes. Mengarahkan diri apa yang di hadapan kita. Berlari mengejar panggilan surgawi untuk memperoleh hadiah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pamit dari semua. Kita menyanyikan lagu Ku Berlari ya. Haleluya. Masa lalu kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Semua gagal kita sudah ditebus juga oleh darah Yesus. Dan tinggal di dalam Tuhan itulah kebanggaan kita. Amin. Haleluya.
Tuhan, untuk melupakan masa lalu kami. Kami akan terus berlari untuk meninggalkan apa yang di belakang kami, Tuhan. Dan kami akan terus mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kami. Dan kami tidak mau tinggal di tempat. Kami akan terus berlari dan berlari untuk memperoleh panggilan surgawi, hadiah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bangkitkan sidang jemaat-Mu di tempat ini dan semakin memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tidak pantang mundur, tidak pantang menyerah Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menunaikan tugas panggilan Tuhan. Apapun yang Tuhan percaya kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, berikan kekuatan yang baru buat sidang jemaat di tempat ini, Bapak. Agar di tahun 2024 gereja di tempat ini, gereja yang luar biasa, banyak jiwa-jiwa yang datang untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Diberkatilah Cicurug, diberkatilah orang-orang yang tinggal di sini Tuhan. Haleluya. Agar mereka boleh mengenal Tuhan dengan benar. Yes. Pakailah hidup kami, jemaat gereja Gerakan Pentakosta Elohim ini Tuhan, untuk melayani mereka, Amin. untuk memberitakan kabar baik pada mereka. Yes. Agar mereka dilawat oleh Tuhan dan berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Cicurug penuh kemuliaan Tuhan. Cicurug diberkati Tuhan luar biasa. Gereja-gereja bertumbuh luar biasa, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kau pakai hamba-Mu Pak Fabi dan Ibu Nana sebagai gembala jemaat di tempat ini. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang bertobat, dan juga majelis dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan juga para pengerja di tempat ini. Tuhan satukan hati mereka agar tidak terjadi perpecahan. Mereka satu hati, fokus pada goal dan tujuan panggilan mereka untuk melayani Raja di atas segala raja. Bukan hanya di Cicurug, tapi dari Cicurug sampai ke ujung bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau juga menyembuhkan sahabat-sahabat kami cuma di tempat ini yang sedang mengalami sakit. Firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Engkau pegang tangannya yang bagian sakit. Katakan pada Tuhan, bilur-bilur menyembuhkanku. Asal ucap saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Terima kasih Bapak. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Mujizat terjadi buat jemaat Tuhan yang susah. Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang tidak ada pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kehidupan jemaat di tempat ini dari hari ke hari mengalami kenaikan yang luar biasa. Bukan semakin turun, tetapi semakin naik dan naik dan naik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati juga Indonesia, berkati juga Kabupaten Sukabumi, berkati semua umat-Mu, dan juga pemilu pada tanggal 14 Februari akan terjadi pemilu yang damai, yang penuh kedamaian Tuhan. Tidak ada kecurangan di antara satu dengan yang lainnya. Partai politik yang ikut kontestan juga mereka hidup jujur dan takut akan Tuhan, dan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami umat-Mu terus bersatu untuk memuji menyembah Raja di atas segala raja. Biar nama Yesus ditinggikan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk hambanya Evangelis Yeremia Romelani untuk firman-Nya. Setiap kita diberkati Tuhan, benar diberkati. Dari kami berkati, setelah ini kita akan memberkati kembali. Amin. Kita memberikan korban persembahan. Mari berikan dengan